Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup farmasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizaldi Alfarizi, Ketua Umum Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya periode 2019-2020 dengan nama Kabinet HKMF Kabinet Karya. Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya adalah suatu organisasi yang dibentuk pada tanggal 14 Februari 2012. Yang membentuknya adalah angkatan-angkatan awal, itu angkatan 2019 dan 2012. Di mana tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Selain itu, di HKMF sendiri, kita juga dapat mengembangkan diri, baik itu dalam kriteria soft skill maupun hard skill. Namun biasanya yang didapatkan dalam organisasi adalah skill-skill yang bersifat soft skill atau hal yang tidak didapatkan kalian di dalam kelas. Harapan saya, dengan kalian mengikuti latihan kepemimpinan ini, kalian dapat mengetahui seluk-beluk dari HKMF dan apa saja yang akan kalian lakukan dalam kegiatan HKMF, karena nanti di dalamnya ada rangkaian-rangkaian pengenalan staf ahli dan lain-lain. Jadi saya harap kalian enjoy dan menikmati acara hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, saya Sultan Mufti Ramadan Syahazuri, Farmasi 2017 selaku Wakil Ketua Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi. Dengan ini menyambut adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Selamat datang ke HKMF. Pada 14 Februari 2012 merupakan kejadian bersejarah di mana HKMF Unsri terbentuk. Ini menjadikan kesempatan untuk seluruh elemen mahasiswa farmasi di Fakultas MIPA Unsri menjadikan HKMF wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kreativitasnya. Maka dari itu, besar harapan saya untuk teman-teman mahasiswa baru 2020 ini ikut andil dalam seluruh kegiatannya dan menyampaikan kreativitasnya. Itu saja dari saya, HKMF Kabinet Karya, berkarya, menginovasi. Kami dari Badan Pengawas dan Pelaksanaan Organisasi HKMF yang beranggotakan saya MF Srizandi dan saya Mega Nirwana. Saya Familia Mayasari. Kami memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Tugas wewenang yang pertama itu BPPO berwenang untuk mengadakan musyawarah besar guna mengevaluasi kepengurusan pengurus harian dan juga meminta laporan pertanggungjawaban dari pengurus harian minimal setahun sekali. Lalu yang ketiga, BPPO harus memberi saran dan masukan kepada badan pengurus harian. Setelah itu, apabila ketua himpunan tidak dapat menjalankan program kerjanya dengan baik, maka BPPO berhak untuk memberhentikan dan mencari ketua himpunan yang baru. BPO memiliki kewajiban untuk mengikuti setiap rapat dan musyawarah besar Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi, dan juga Badan Pengawas dan Pelaksanaan Organisasi berwenang untuk memilih 2 calon untuk dijadikan BPO selanjutnya di periode berikutnya. Jadi BPO ini adalah badan legislatif berbeda dengan badan pengawas harian yang merupakan badan eksekutif. Jadi di sini kami memiliki tugas wewenang tersendiri, khususnya dalam membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan tata tertib Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afaz Alsabila Intisatami dari Farmasi 2017, diamanahkan sebagai Sekretaris Umum HKMF periode 2019-2020. Tugas saya adalah reminder BPH dan BPO HKMF dan tanggung jawab tertinggi terkait surat menyurat HKMF. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Rahma Belinda, Farmasi 2017, menjabat sebagai Bendahara Umum HKMF periode 2019-2020. Adapun tugas Bendahara Umum yang pertama mengelola keuangan, yang kedua transparansi keuangan kepada BP BPH setiap bulannya, yang ketiga pengarsipan segala bentuk transaksi. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anggitya Larasari. Di sini aku berasal dari Farmasi B 2018. Aku posisinya sebagai staf bendahara. Nah, di bendahara ini aku bersama rekan kerja aku selaku bendahara umum bernama Kak Rahma Belinda. Jadi tugas aku sebagai staf bendahara di sini aku membantu bendahara umum atau membantu rekan kerja aku dalam mengelola keuangan yang ada di himpunan. Pengelolaan uang itu seperti mencatat keluar masuknya uang kas dan mencatat juga keluar masuknya uang dalam event-event besar ataupun event-event yang ada di HKMF itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Galang Ramadan, Farmasi 2017, selaku staf ahli kaderisasi HKMF periode 2019-2020. Adapun anggota staf ahli kaderisasi adalah Gladys, kemudian ada Fidausi, ada MD Husinsyah, kemudian ada Dosan Egi, kemudian ada Andrea Agung, Dwi Melinia, Mariska Febriani, dan Halis Nasrullah. Kemudian adapun proker kaderisasi ada 4. Yang pertama, PK2 atau pengenalan kehidupan kampus. Kemudian ada LK1, latihan kepemimpinan 1, kemudian ada LDO, latihan dasar organisasi, dan yang terakhir ada rekrutmen kader HKMF. Begitu dari staf ahli kaderisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Mailani, Farmasi 2017. Di sini saya diamanahkan sebagai staf ahli sekretariatan yang beranggotakan Priscilia, Alda, Evelyn, Mutiara, Intan, Shirley, dan Anissa. Staf ahli sekretariatan ini berfokus pada pengarsipan segala berkas HKMF yang dijalankan dengan beberapa program kerja, diantaranya 1. Bank Arsip, notulensi dan absensi rapat, Valogik, upgrading sekret, mading HKMF, dan sekret care. Terima kasih. Kenalkan, saya Siti Ramadina Aulia Andani dari Farmasi 2017, menjabat sebagai staf ahli internal 2019-2020 yang beranggotakan Prantara Ardi, Nadia Tasya, Ria Artarani, Devio, Anazir Mukafi, Novandi Tama, Intan Sanjaya, Yustika Nurzana, dan Fajriatul Kamalia. Adapun tugas dari SA internal sendiri yaitu menjaga tali silaturahmi dan komunikasi antar internal HKMF melalui proker-prokernya. Yang pertama, optimalisasi PDH, yang kedua HUT HKMF, yang ketiga Hakrab, yang keempat pembuatan atribut kepengurusan, yang kelima ada pendataan alumni, yang keenam ada weekend produktif, yang ketujuh ada HKMF Awards. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Harus Haleh. Saya diamanahkan menjadi staf ahli dana dan usaha HKMF Kabinet Karya. Dana dan usaha adalah salah satu staf ahli yang ada di HKMF yang bertujuan untuk melakukan usaha-usaha untuk menambah kas pemasukan dari HKMF. Di dalam dana dan usaha ini saya memiliki beberapa anggota yang membantu saya menjalankan program kerja. Di antaranya yaitu 11 anggota tetap dan juga 7 anggota magang. Di dana dan usaha ini saya memiliki program kerja, diantaranya yaitu penjualan alat perkuliahan, penjualan souvenir, Big Bazar, Triple P yaitu print, paid promo dan juga pulsa, ada kantin sekret dan juga ada pelatihan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nadia Nurrahma sebagai Ketua Staf Ahli Pendidikan dan Profesi HKMF Unsri. Staf Ahli Pendidikan dan Profesi HKMF Unsri ini merupakan bagian dari staf ahli HKMF Unsri yang bergerak untuk melakukan pengembangan potensi akademik mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya dan meningkatkan eksistensi farmasis di kalangan masyarakat. Program kerja yang pertama ada Farmasi Event Updater and Guider, di mana anggota Dipro akan membagikan informasi mengenai seminar dan lomba kefarmasian. Program kerja yang kedua ada Farmasi in Social Media, di mana anggota Dipro akan membuat pamflet kesehatan untuk dibagikan di media sosial, yaitu Instagram dan website HKMF Unsri. Kemudian juga akan diadakan siaran radio dengan narasumber mengenai kesehatan. Program kerja yang ketiga ada Farmasi Skill, yaitu anggota Dipro akan mengadakan komunitas PCC, PKM, dan Olimpiade untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa farmasi Unsri. Kemudian yang keempat ada forum belajar akademik yang dilaksanakan 2 minggu sekali untuk membahas soal apoteker dan membahas mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa farmasi Unsri. Kemudian program kerja yang kelima adalah program Skopolamin Second. SA Dipro ini terdiri dari 18 anggota. Halo, saya Nabila Amira Ayesha Elwin sebagai staf ahli media dan publikasi HKMF Kabinet Karya yang memiliki 6 anggota tetap dan 11 anggota magang.
Media dan publikasi ini sebagai pengelola, penyedia, maupun pemberi informasi mengenai HKMF, kesehatan, maupun kefarmasian yang dapat diterima oleh seluruh sivitas akademik farmasi Universitas Sriwijaya maupun masyarakat umum. Media dan publikasi memiliki 4 program kerja. Yang pertama ada WeLive, website, line, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, disinilah informasi-informasi bisa disampaikan melalui media tersebut. Yang kedua ada design upgrading. Design upgrading ini suatu wadah atau sebagai forum pembelajaran mendesain yang bisa diterapkan di himpunan maupun akademik atau mata kuliah. Yang ketiga ada HKMF Student Activity. Nah, di sini sebagai apresiasi kepada seluruh mahasiswa farmasi yang telah mengharumkan nama baik farmasi khususnya maupun Universitas Sriwijaya. Yang keempat ada HKMF YouTube Channel yang terdiri dari after movie dan vlog. After movie berarti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh himpunan akan direkap melalui bentuk video yang dapat dilihat kembali. Dan vlog pemberian informasi yang terupdate, terkini yang bisa dilihat di YouTube. Itulah 4 program kerja pada media dan publikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fikriansyah sebagai staf ahli sosial dan pengabdian masyarakat atau biasa disebut dengan SA Sosengmas, yang dimana bertanggung jawab di bidang sosial dan bergerak menjalankan atau mengabdi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, SA Sosengmas HKMF ini menjalankan beberapa program kerja. Di antaranya itu ada bakti farmasi, farmasi Witoga, farmasi healthcare, kampanye informasi obat, caregiving farmasis, apotek hidup, dan peringatan Hari Besar Dunia Kesehatan. Dalam menjalankan tugas saya sebagai SA Sosengmas, saya dibantu oleh tim staf ahli sosial dan pengabdian masyarakat yang beranggotakan Kak Hanisa Amalia, Kak Ella Maihani, Kak Puspa Yunita, Kak Dimas Nur Hidayat, Kak Milinia Ramasari, Kak Rizka Nabila, Kak Fadila Fajrini, Kak Cut Mutiara, Kak Riyahani, Kak Rida, Kak Naomi, Kak Orin, dan Kak Farhan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jelna Gita Ciptananda. Di sini saya diamanahkan sebagai staf ahli eksternal, di mana staf ahli eksternal sendiri beranggotakan 8 orang. Staf ahli ini merupakan suatu staf ahli yang berfungsi untuk menyalurkan informasi dan sebagai penghubung antara HKMF dengan dunia eksternal. Nah, eksternal sendiri memiliki 4 program kerja. Yang pertama adalah pendelegasian, di mana program kerja ini berfungsi untuk menyiapkan dan mengirimkan delegasi-delegasi untuk siap mengikuti event-event baik di ISMA Farsi atau event-event yang diadakan oleh ormawa lain. Yang kedua, external news. External news merupakan suatu program kerja untuk menyalurkan informasi dari luar ke dalam HKMF maupun sebaliknya. Yang ketiga adalah kunjungan kerja, di mana program kerja ini merupakan program kerja baru yang fungsinya adalah menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan ormawa-ormawa baik Semipa, sedistrik Palembang maupun ormawa kesehatan dalam lingkup Unsri. Yang terakhir adalah HKMF Goes to IAI, di mana IAI sendiri merupakan stakeholder yang sangat penting dan berperan bagi mahasiswa farmasi. Maka dari itu diperlukan hubungan yang baik untuk menjalin silaturahmi dengan IAI. Demikian program kerja dari staf ahli eksternal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nepti Sundari. Di sini diamanahkan sebagai SA Kerohanian. SH Kerohanian sendiri yaitu terdiri dari 12 anggota. Adapun proker dari SH Kerohanian terdiri dari yang pertama itu ada HKMF Peduli, yang kedua itu ada Buka Bersama, yang ketiga itu ada Karohma HKMF, yang keempat itu ada Spiritual HKMF. HKMF Peduli merupakan salah satu proker dari HKMF yang menjadi bentuk kepedulian HKMF kepada anggotanya yang terkena musibah. Yang kedua yaitu Buka Bersama. Buka Bersama ini yaitu buka bersama yang akan diadakan pada puasa sunnah Senin Kamis dan puasa Ramadan. Yang ketiga itu ada Karohma HKMF yang merupakan kajian rohani mahasiswa HKMF. Yang keempat itu ada Spiritual HKMF yang berisi kata-kata motivasi yang nanti akan diposting di IG HKMF. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nadia. Saat ini saya diamanahkan sebagai staf ahli kajian strategi dan advokasi HKMF Unsri Kabinet Karya 2020. Staf ahli ini dibentuk baru pada tahun kepengurusan kabinet kali ini. Jadi sekarang hanya beranggotakan 1 orang dan 7 anggota magang lainnya. Kemudian grand design dari staf ahli Kasrat ini yang pertama yaitu mengkaji isu-isu seputar dunia kesehatan khususnya dunia kefarmasian, dan yang kedua itu mengadvokasikan kesejahteraan mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Adapun proker yang kami usung ada 4. Yang pertama itu adalah webinar atau web seminar berbasis online. Kemudian yang kedua adalah Kasrat Goes to Public, jadi membahas mengkaji isu-isu yang sedang hangat di dunia kesehatan khususnya juga dunia kefarmasian. Yang ketiga yaitu Gema Jemput Aspirasi, jadi menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Universitas Sriwijaya kepada birokrasi. Kemudian yang terakhir yaitu traveling, yaitu training advokasi dan lobby, jadi tata cara advokasi dan sampai kepada penglobian.